kembali lagi dengan aku Dinda Pranata di segmen Ngobrolin Alam di Serambi. Tepat pada 22 April ini kita memperingati Hari Bumi. Jadi tema yang pas adalah tema-tema tentang alam dan bumi. Tapi memangnya ada apa sih dengan bumi? Atau seperti apa sih kondisi bumi saat ini? Sebelum kita lanjut, jangan lupa sediakan cemilan atau minuman biar nikmati video ini makin asik dan santai. Di Serambi kali ini kita akan ngebahas isu yang berkaitan dengan kesehatan bumi, yaitu perubahan iklim. Bukan rahasia lagi bahwa perubahan iklim ini menjadi masalah atau isu yang sudah ada berdekade lamanya. Tapi sebelum kita membahas itu, kita perlu tahu dulu nih bagaimana hubungan alam dan manusia pada awal-awal peradaban. Ketika manusia pertama kali mengenal teknologi di masa prasejarah atau ketika terbentuknya peradaban awal ini, mereka menggunakan bahan-bahan yang ada di alam untuk membantu mereka bertahan hidup. Mulai dari membuat senjata untuk berburu dan untuk membuat rumah. Akhirnya, dengan kemampuan itu, mereka bisa bertahan hidup dan berevolusi menjadi manusia yang sekarang, atau kita mengenalnya sebagai Homo sapiens. Namun semakin manusia berkembang dan populasi bertambah banyak, perlahan-lahan nih manusia berambisi untuk mengeksploitasi alam, mulai dari hutan, air, udara, hingga suara. Tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk membuat ekosistem yang cocok bagi mereka. Misalnya saja nih, untuk membangun rumah apa yang dibutuhkan? Tentu saja lahan. Dan untuk membentuk lahan yang cocok untuk membangun rumah, mereka melakukan penebangan hutan secara besar-besaran. Nah, mereka juga membutuhkan makanan yang mereka dapat dari alam. Dan yang paling baru adalah teknologi yang mencegah penuaan hingga kematian itu sendiri. Loh, mencegah kematian dan penuaan, memang apa hubungannya dengan perubahan iklim? Kata-kata tersebut mungkin terdengar aneh, tapi coba kita pikirkan kembali. Mencegah penuaan seperti pembuatan serum kecantikan yang mana teknologi dan bahan-bahannya pun berasal dari alam. Atau pembuatan robot AI yang mana bahan pembuatan robot sendiri itu merupakan hasil tambang di bumi. Jadi logis untuk mengatakan tentang ambisi manusia untuk menghindari penuaan dengan eksploitasi alam. Sekarang ilmu pengetahuan juga sedang mengembangkan misi keluar angkasa untuk mencari kembaran bumi. Ya, tujuannya untuk menghindari manusia ini punah. Jadi sebenarnya teknologi bukan hanya sekedar untuk mempermudah kehidupan, tapi juga merekayasa kehidupan kita. Ini pun juga dibahas dalam buku Homo Deus karya Profesor Yuval Noah Harari. Dan profesor ini pernah juga ngebahas tentang sejarah peradaban manusia yang berjudul Homo sapiens. Tapi sadar atau tidak sadar, apa yang manusia lakukan untuk menciptakan teknologi justru tidak berbanding lurus dengan hasil yang mereka inginkan, seperti terhindar dari kematian atau penuaan. Dari eksploitasi alam yang dilakukan manusia menyebabkan perubahan iklim ini semakin menjadi dan justru merugikan manusia itu sendiri. Benar, dengan teknologi manusia itu jadi terbantu melakukan aktivitas atau menyelesaikan permasalahannya. Tapi teknologi sendiri itu seperti dua sisi mata uang, ya, ada baiknya dan ada nggak baiknya. Ya baiknya ya kita terbantu, nggak baiknya bahwa teknologi ini menjadikan manusia itu produsen sampah, terutama sampah plastik dan metal. Keberadaan sampah itu bukan hanya masalah untuk manusia, tapi juga kelangsungan ekosistem bumi yang lantas. Apakah itu membuat kita terhindar dari kematian atau membuat kita memiliki fisik yang lebih mudah? Jawabannya ya enggak, karena penuaan serta kematian itu merupakan siklus yang umum dialami oleh manusia.
Kemudian apa sih hubungan antara perubahan iklim dengan kualitas tidur seseorang? Jadi dalam buku Why We Sleep itu dijelaskan bahwa suhu, temperatur ruangan itu bisa mempengaruhi kualitas tidur seseorang nyenyak atau enggaknya. Nah, akhir-akhir ini di Indonesia dari data yang didapat BMKG terjadi anomali perubahan suhu yang cukup signifikan. Nah, karena perubahan cuaca dan suhu yang tidak menentu serta temperatur yang fluktuatif, akhirnya membuat kualitas tidur seseorang itu jadi nggak baik. Misalkan nih, terkadang kita harus bangun beberapa kali karena cuaca panas untuk menghidupkan kipas angin. Lalu tahu-tahu tiba-tiba dalam waktu beberapa jam suhu menjadi dingin dan akhirnya kita bangun lagi untuk mematikan kipas atau bolak-balik pergi ke toilet untuk buang air. Nah, tidur yang dari bangun, kemudian tidur lagi, kemudian bangun lagi, membuat tidur kita kurang berkualitas, berpengaruh secara langsung aktivitas mulai dari kehilangan mood sampai kurangnya konsentrasi pada seseorang. Dalam sebuah webinar yang pernah aku ikuti beberapa waktu lalu berjudul Memulai Gaya Hidup Ramah Lingkungan, cukup memberikan pemahaman baru tentang cara menghadapi perubahan iklim. Dalam webinar tersebut nih, kita dihadapkan pada realita yang mana kehidupan konsumtif akan semakin tinggi seiring dengan teknologi yang berkembang. Untuk itu, kita perlu mengubah mindset tentang pola hidup ini agar hidup kita lebih fleksibel. Caranya bukan lagi dengan 3R ya, tapi merubahnya menjadi 6R. Reduce, reuse, recycle, repair, dan ROT. 6R ini secara tidak langsung akan mengurangi tingkat konsumsi barang-barang yang sekali pakai dan menggantinya dengan barang-barang yang dapat dipakai berulang kali. Selain itu, 6R ini juga menjadi salah satu solusi terkait sampah plastik akibat terbatasnya bank sampah di beberapa daerah. Karena kita tahu bank sampah ini juga menjadi salah satu solusi untuk mengurangi sampah-sampah di rumah, serta mengedukasi masyarakat tentang bagaimana mengolah sampah. Nah, teman-teman, untuk menerapkan 6R ini, coba deh kalian tanya kembali ke diri kalian tentang barang yang akan kalian beli. Contohnya, apakah barang ini bisa menambah sampah atau tumpukan sampah di rumah? Ini merupakan pertanyaan untuk konsep reduce. Yang kedua, apakah barang ini bisa dimanfaatkan kembali atau diperbaiki jika rusak? Ini merupakan konsep recycle dan repair. Dan yang ketiga, apakah barang ini bisa membusuk jika dibiarkan? Dan ini merupakan konsep ROT atau pembusukan. Sekian dulu video kita kali ini, semoga kita bisa mencegah dan minimal mengurangi dampak perubahan iklim ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini berkembang. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton video ini.